Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifandi Akbar dengan NIM C1B020160 dari kelas R004 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul Pengenalan Laporan Keuangan. Pertama, saya akan menyampaikan tentang apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memuat beberapa hal, di antaranya harta, uang, modal, dan semua pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu dalam rangka untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, pihak-pihak yang berkepentingan. A. Pihak internal. Yang pertama, pihak manajemen. Berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling, pengordinasian atau coordinating, dan perencanaan atau planning suatu perusahaan. Dua, pemilik perusahaan. Dengan menganalisis lapor keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. B. Pihak eksternal. Yang pertama, investor. Penanaman modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah untuk harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, kreditur. Merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan. Tiga, pemerintah. Pemerintah berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetap kebijakan, pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya. Yang kedua, untuk menilai kemampuannya, untuk menilai kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud. Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat, tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi keuangan. Relevan atau suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambilan suatu keputusan, maka informasi demikian tidak ada gunanya. Betapapun kualitas lainnya terpenuhi. Oleh karena itu, sehubungan dengan relevansi informasi tadi, maka perlu dipilih metode pelaporan akuntansi keuangan yang tepat. Komponen laporan keuangan. A. Neraca. B. Laporan rugi laba. C. Laporan perubahan modal. Laporan neraca memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, aset. Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada pihak lain di masa yang akan datang. Tiga, ekuitas atau modal adalah hak pemilik atau atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah atau cash flow adalah
Suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Beberapa elemen laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari kegiatan usaha operating activities. Dua, arus kas dari kegiatan investasi atau investing activities. Tiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Kesimpulan dari semua ini adalah laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses laporan keuangan. Agar tujuan laporan keuangan tersebut dapat dicapai, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut. A. Dapat dipahami. B. Relevan. C. Keandalan. D. Dapat dibandingkan. Jadi, dari laporan keuangan, tergambar kinerja manajemen masa lalu yang sekaligus merupakan gambaran kinerja ke depan. Di sini ada sedikit quote yang artinya, you can speak well if your tongue can deliver the message of your heart. Artinya adalah Anda dapat berbicara dengan baik jika lidah Anda dapat memberikan pijatan hati Anda. Oke, baiklah, di sini saya akan mengakhiri ini. Terima kasih telah menonton hasil presentasi saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.